Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Hidayani Sugesti, NIM E91219068, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang Ikhwan Al-Safa. Biografi Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Al-Safa adalah perkumpulan para mujtahidin dalam bidang filsafat yang banyak memfokuskan perhatiannya pada bidang dakwah dan pendidikan. Perkumpulan ini lahir pada abad ke-10 Masehi di kota Basrah. Pada masa pemerintahan Al-Masyhur, Khalifah kedua Bani Abbas. Dari Basrah, Ikhwan Al-Safa terus menyebar dan berkembang ke berbagai daerah seperti Iran dan Kuwait. Kemunculannya dilatar belakangi oleh keprihatinan ajaran Islam yang tercemar oleh ajaran di luar Islam, serta untuk membangkitkan kembali rasa cinta pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Kelompok ini sangat merahasiakan nama anggotanya, karena mereka bekerja dan bergerak secara rahasia, dan kekhawatiran akan tindakan penguasa waktu itu yang cenderung menindas gerakan-gerakan pemikiran yang timbul. Selanjutnya, menurut Maragustam, bahwa di antara anggota-anggotanya ada beberapa yang dapat diketahui, yakni sebanyak 5 orang, yaitu 1. Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Masyar Al-Basti yang dikenal dengan nama Al-Maqdisi. 2. Abu Al-Hasan Ali Ibnu Harun Ad-Zanzani. 3. Abu Ahmad Al-Mahrajani. 4. Al-Kufi. Dan kelima ialah Zaid Ibnu Rifa'ah. Organisasi ini antara lain mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam yang didasarkan pada persaudaraan Islamiyah, yakni disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Organisasi ini ialah suatu sikap yang memandang seseorang muslim tidak akan sempurna kecuali ia mencintainya seperti mencintai saudaranya sendiri. Sebagai sebuah organisasi, ia memiliki semangat dakwah dan tabligh yang amat militan dan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Semua anggota perkumpulan ini wajib menjadi guru dan mubalik terhadap orang lain yang terdapat di masyarakat. Dan disinilah letak relevansinya berbicara Ikhwan Al-Safa dengan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang buah karya pemikiran Ikhwan Al-Safa. Aktivitas Ikhwan Al-Safa difokuskan untuk mempelajari filsafat, baik filsafat Yunani, filsafat Persia, dan lain sebagainya, yang kemudian dipadukan dengan ajaran Islam, sehingga menjadi suatu ikhtisar dan mazhab filsafat sendiri. Dari hasil pembahasannya, Ikhwan Al-Safa menyusun sebuah buku yang terdiri dari sejumlah risalah yang berjudul Rasail Ikhwan Al-Safa wa Al-Kullah Al-Wafa, yang terdiri dari 4 jilid. Ditilik dari segi isi, rasail tersebut dapat diklasifikasikan ke 4 bidang yang berjumlah 52 rasail. Penjelasannya sebagai berikut.
52 rasail tersebut yakni 1. 14 risalah tentang matematika yang mencakup geometri, astronomi, musik, geografi, teori, dan praktek seni, moral, dan logika. B. 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam yang meliputi genealogi, mineralogi, botani, hidup dan matinya alam, senang dan sakitnya alam, keterbatasan manusia, dan kemampuan kesadaran. Selanjutnya, ialah 10 risalah tentang jiwa, meliputi metafisika mazhab Pitagoreanisme dan kebangkitan alam. Yang terakhir, ada 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan yang mencakup kepercayaan, keyakinan, hubungan alam dengan Tuhan, keyakinan Ikhwan al-Safa, kenabian dan keadaannya, tindakan rohani, bentuk konstitusi politik, kekuasaan Tuhan, magic, dan jimat. Selanjutnya kita akan membahas tentang corak pemikiran filsafat Ikhwan Safa. Seluruh dunia menurut Ikhwan al-Safa adalah satu, sebagaimana satu kota, satu hewan, dan satu manusia. Setiap bagian-bagiannya menyatu, seperti satu jasad yang hidup yang memperoleh badan dan makanan dari sabda Tuhan atau divine word. Bahasa yang dipakai adalah bahasa simbolik, khususnya simbolisme bilangan. Kunci yang digunakan untuk memahami segala sesuatu menurut Ikhwan Safa adalah bilangan. Ikhwan Safa menekankan ciri simbolik dunia, sebagaimana penjelasan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini nyata, yaitu atau bisa disebut dengan manifest, agar akal dapat memikirkannya. Aspek-aspek alam nyata atau al-alam al-ajsam sama dengan yang terdapat dalam alam spiritual, al-alam al-arwah. Yang di alam spiritual adalah penggerak, sedangkan yang di alam nyata ialah yang tergerakkan. Yang di alam spiritual akan terus ada, sementara yang di alam nyata akan hilang dan musnah. Filsafat Ikhwan al-Safa tentang alam atau secara metafisik ialah yang ada, al-wujud, dengan eksistensi al-mawjud, seperti halnya contoh bilangan 1 dengan bilangan-bilangan lainnya. Dalam Rasail Ikhwan al-Safa mengemukakan bahwa Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang pertama dari yang esa. Sementara akal aktif, al-aql al-fa'al, sebagai angka 2 yang diturunkan dari 1 sebagai pengulangan. Kemudian jiwa universal, yaitu al-nafs al-kulliyah, diturunkan dari akal sebagai angka 3 yang diturunkan dengan menambahkan 1 kepada 2. Lalu, materi al-hayula dilahirkan dari gerak jiwa, sebagaimana angka 4 lahir dengan menambahkan 1 kepada angka 3. Ciptaan lain dilahirkan dari al-hayula yang keberadaannya dikendalikan oleh akal dan jiwa, sebagaimana angka-angka lain dilahirkan dari angka 4 yang ditambahkan kepada angka-angka sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.